Ubah pola pikir negatif jadi positif. Semua berawal dari cara kamu melihat dunia. Siapa di sini sering banget punya pikiran negatif, kayak baru bangun aja udah ngerasa capek, padahal belum ngapa-ngapain. Tapi otak udah bilang, hari ini pasti berantakan. Terus setiap kali kamu mulai sesuatu, selalu muncul suara kecil di kepala yang bilang, kamu yakin bisa? Kadang tuh bukan dunia luar yang bikin kita stres, tapi isi kepala kita sendiri. Lucunya, pikiran negatif itu muncul tanpa kita sadari. Lagi duduk santai, bisa aja tiba-tiba keingat hal-hal yang kecil, yang salah, terus malah nyalahin diri sendiri. Atau saat ngaca, kamu mulai fokus ke hal yang kurang, bukan hal yang kamu suka dalam diri sendiri. Padahal belum tentu itu salah. Otak kita tuh punya kebiasaan buat nyari yang salah duluan. Dan yang menarik, ternyata pikiran negatif itu gak muncul begitu aja, ada alasan. Dan kalau kita ngerti kenapa, kita bisa pelan-pelan ubah cara berpikir itu, bukan dengan pura-pura bahagia, tapi dengan belajar memahami otak kita sendiri. Otak kita dari sana punya kebiasaan unik. Dia lebih cepat nangkap ke hal yang negatif daripada positif. Dan ini disebut dengan negativity bias. Jadi, otak kita memang fokus ke hal yang buruk. Karena dulunya, cara manusia bertahan dari zaman dulu atau zaman purba, kalau ada suara di semak-semak, otak langsung siaga. Pasti ada bahaya. Kalau enggak, ya bisa mati dimakan predator. Dan masalahnya, sekarang kita gak hidup lagi di hutan. Tapi otak kita masih pakai sistem alarm yang sama. Bedanya, yang kita takuti sekarang bukan harimau, tapi penolakan, kegagalan, atau rasa gak cukup. Misal kamu mengupload sesuatu di Instagram, udah nulis caption bagus, niatnya cuma pengen berbagi hal positif. Tapi sebelum kamu klik post, muncul pikiran, nanti dibilang sok gak ya? Atau kalau nggak ada yang like gimana? Akhirnya kamu batal upload, padahal cuma hal kecil. Itulah contoh nyata gimana pikiran negatif itu bisa pelan-pelan bikin kamu berhenti jadi diri sendiri. Dan lucunya, pikiran negatif itu sebenarnya bukan musuh. Cara otak buat ngasih peringatan kayak, hati-hati ya, jangan sampai sakit lagi. Misal dulu kamu pernah disalahpahami, otak langsung belajar, ngomong jujur itu bahaya. Atau kamu pernah gagal, otak nyimpen itu dan bilang, udah gak usah nyoba lagi deh. Masalahnya, otak gak tahu kalau kamu sekarang udah tumbuh, sekarang udah kamu dewasa. Tapi dia mikir kamu yang dulu, yang belum kuat dan belum tahu cara bangkit. Sehingga kuncinya bukan ngusir pikiran negatif itu, tapi belajar buat sadar kalau dia datang saat muncul pikiran kayak, aku gak cukup baik. Coba berhenti sebentar, tarik napas, dan bilang dalam hati, oke, aku dengar kamu, tapi aku gak harus percaya sama yang kamu bilang. Karena itu cuma pikiran, bukan kebenaran, bukan fakta. Tapi itu, kadang pikiran itu kayak tamu, dia datang berisik, tapi gak harus kamu sediain tempat tinggal. Misalnya kamu lagi nunggu balasan dari chat seseorang, tapi udah setengah jam belum dibales, otak langsung drama, dia marah gak ya? Aku ngomong salah ya? Padahal bisa aja dia lagi sibuk, tapi otak kita gak mau nunggu fakta. Dia pengen cepat-cepat bilang dan tarik kesimpulan. Dan sayangnya, kesimpulan yang dibuat biasanya paling buruk. Atau contoh lain, kamu lihat temanmu posting pencapaian di media sosial. Bukannya kamu ikut senang, kamu malah merasa kecil hati. Kok aku belum sampai ya di situ? Padahal kamu juga punya perjalanan sendiri. Tapi pikiran negatif itu bikin kita lupa bahwa hidup itu bukan lomba. Kita jadi sibuk membandingkan, padahal nggak tahu perjuangan orang lain itu kayak gimana. Jadi gimana cara ubah pola pikir negatif jadi lebih positif? Pelan-pelan tanpa maksa diri. Nah, yang pertama, sadari dulu bahwa kapan kamu punya pikiran negatif itu. Sejak kapan itu muncul? Setiap kali muncul pikiran negatif kayak aku nggak bisa, jangan langsung percaya. Tanyain dulu ke diri sendiri, emang iya? Atau cuma karena aku lagi capek? Kadang kita perlu kasih jarak sedikit antara pikiran dan diri sendiri. Nah, yang kedua, biasakan berhenti sejenak sebelum bereaksi. Misal kamu dikritik orang lain, otak langsung pengen nyerang balik atau ngerasa kecil. Coba tahan, tarik napas dan tanya dalam hati, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bukan gampang, tapi dari situlah proses berpikir positif mulai terbentuk. Nah, yang ketiga, bangun bukti kecil setiap hari. Pikiran positif itu nggak datang dari kata-kata motivasi, tapi dari bukti nyata. Misalnya, kamu lagi males banget hari ini, tapi kamu tetap bangun dan beres kasur. Itu kecil tapi cukup buat otak bilang, ternyata aku bisa juga ya. Lama-lama, otakmu mulai percaya sama kemampuanmu.
Nah, yang keempat, ubah cara kamu ngomong ke diri sendiri. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri, ngomongnya sinis, nyalahin terus, ngerendahin. Padahal kata-kata itu otakmu pasti denger. Coba ubah kalimatnya dari aku gagal lagi jadi aku lagi belajar. Dari yang aku nggak bisa jadi aku belum bisa. Tapi aku coba lagi. Kedengarannya sepele, tapi efeknya besar banget buat ubah pola pikir kamu. Dan yang terakhir, belajar menerima kalau pikiran negatif itu bagian dari manusia. Gak apa-apa kalau kadang kamu ngerasa takut gagal, gak apa-apa kalau kamu ragu. Yang penting kamu gak berhenti. Kamu bisa bilang ke diri sendiri, aku lagi gak baik-baik aja, tapi gak apa-apa, aku tetap berusaha. Karena setiap kali kamu ngelakuin itu, kamu lagi latihan jadi lebih kuat. Bukan karena kamu gak punya rasa takut, tapi karena kamu tetap jalan walaupun takut. Jadi intinya, pikiran negatif itu bukan kita lawan, tapi kita harus belajar berdamai dengannya. Saat dia datang, saat dia muncul, coba sadar, dengerin, terus bilang ke diri sendiri, aku tetap aman, aku tetap bisa jalan. Karena perubahan itu bukan tentang ngilangin hal yang negatif, tentang bagaimana kita meresponnya. Ingat, gak ada manusia yang selalu positif setiap waktu. Tapi yang bikin kamu beda adalah keberanianmu buat coba lagi, meskipun otakmu gak bilang aku gak bisa. Karena kadang langkah kecil buat tetap maju di tengah rasa takut itu justru bukti paling nyata bahwa kamu kuat. Jadi mulai sekarang, setiap kali pikiran negatif itu datang, setiap kali pikiran negatif itu muncul, jangan langsung percaya, senyumin aja. Terus pilih buat tetap melangkah. Karena gak perlu sempurna, kamu cuma perlu sadar bahwa kamu punya kendali atas dirimu sendiri. Pelan-pelan ubah cara kamu ngomong ke diri sendiri. Dari yang biasanya nyalahin jadi lebih lembut, lebih menghargai, lebih menerima. Karena kadang kamu memperlakukan dirimu setiap hari akan menentukan seberapa damai hidupmu nanti. Jadi mulai hari ini berhenti jadi musuh buat diri sendiri. Belajar jadi teman, belajar ngomong lebih lembut ke diri sendiri. Karena saat kamu berdamai dengan pikiranmu, kamu bukan cuma berubah cara berpikir, kamu juga pelan-pelan sedang menyembuhkan diri sendiri. Kamu gak harus sempurna buat mulai berubah. Kamu cuma perlu mau, dan langkah kecilmu hari ini itu udah cukup. Jadi kita sama-sama belajar buat ngelihat dunia dan diri sendiri dengan cara yang lebih positif. See you in the next video and bye-bye.